Kami kelompok dari kelas 11 IPA 1 SMAN 1 Marga Asih yang beranggotakan Alia Rihadatul Aisy, Anissa Mugiwaroka, dan Nurul Fatimah. Dalam video kali ini, kami akan menjelaskan mengenai mengenal pemrograman komputer. Apa itu pemrograman? Pemrograman adalah sebuah proses yang mencangkup kegiatan seperti analisis, algoritma, yang diterjemahkan ke dalam bahasa pemrograman sehingga dapat dijalankan oleh komputer. Membuat program. Pengertian dari membuat program adalah memberikan instruksi untuk memanipulasi berbagai jenis objek, misalnya angka, kata, gambar, suara, dan lain-lain. Pemrograman berdasarkan sudut pandang terbagi menjadi 3, yaitu pemrograman adalah ilmu pengetahuan, pemrograman adalah skill, dan pemrograman adalah rekayasa. Keuntungan-keuntungan dari belajar pemrograman diantaranya berpikir dengan cara yang berbeda, berdampak positif pada karir, menghasilkan lebih banyak uang, membawa idemu ke kehidupan nyata, dan menjadi lebih percaya diri. Untuk membuat sebuah program, tentunya kita perlu mengetahui apa itu bahasa pemrograman. Bahasa pemrograman adalah sekumpulan perintah, instruksi, dan penggunaan sintak lainnya untuk membuat sebuah program. Bahasa pemrograman digolongkan menjadi beberapa bagian, yaitu machine language. Bahasa mesin atau machine language ini adalah bahasa yang dapat dipahami oleh komputer secara langsung, direpresentasikan dalam bentuk kode biner atau 0 dan 1. Assembly language. Assembly language atau bahasa assembly adalah bahasa pemrograman tingkat rendah atau low-level language yang dapat digunakan oleh programmer untuk menuliskan instruksi pada komputer. Yang terakhir, ada high-level language. High-level language atau bahasa tingkat tinggi adalah bahasa pemrograman yang lebih dekat ke bahasa manusia dibandingkan bahasa pemrograman tingkat rendah, sehingga lebih mudah dipelajari, ditulis, dan dibaca ulang. Referensi bahasa pemrograman. Yang pertama Python. Kemudahan dalam penulis sintaks digunakan untuk membuat beragam aplikasi di antaranya web, desktop, game, mobile Android untuk kebutuhan komputasi berat seperti analisis data dan machine learning untuk membuat pemrograman hardware atau microcontroller. Yang kedua PHP, kemudahan infrastruktur didesain khusus untuk membuat aplikasi web mendapatkan hosting dengan biaya yang sangat terjangkau. Yang ketiga JavaScript. Sebagai bahasa pemrograman, di sini client hanya berjalan di browser dan dapat membuat aplikasi web untuk sisi klien dan server sekaligus aplikasi desktop, game, dan juga mobile. Yang keempat Java. Sangat kuat dalam membuat aplikasi skala besar seperti REP, sistem informasi, dan umumnya digunakan di perusahaan-perusahaan besar pemrograman untuk membangun aplikasi mobile Android. Yang kelima C. Bagus dalam konseptual pemrograman. Semua konsep pemrograman dari yang paling besar dan akan kamu temui di bahasa C. C merupakan bahasa tingkat tinggi yang paling cepat dan paling dekat ke bahasa mesin dari sisi optimasi. Produk akhir aplikasi yang dikembangkan langsung dari bahasa C akan sangat efisien. Jenis-jenis programmer. Programmer adalah orang yang membuat software komputer. Web programmer, mobile programmer, desktop programmer, hardware programmer, dan game programmer. Beragam peluang menjadi programmer. Kesempatan bekerja di hampir semua industri.
Flash freelancer, membuat program aplikasi, menjadi penulis. Siapa yang bisa menjadi programmer? Siapapun dapat menjadi programmer. Modal dasarnya hanyalah pengetahuan dasar tentang komputer. Minimal mampu mengoperasikan komputer, sisanya adalah dengan proses belajar yang baik dan tekun. Apakah saya harus menguasai matematika untuk menguasai programmer? Kita tentu tidak harus menguasai matematika, akan tetapi untuk mempelajari programan, kamu harus berupaya agar memiliki pola pikir sistematis. Perangkat yang dibutuhkan untuk belajar pemrograman. Bila kamu hendak belajar pemrograman web, komputer atau laptop yang terpasang aplikasi pendukung pemrograman web seperti web server, kode editor, dan database server sudah cukup untuk memulai belajar memrogram. Istilah-istilah umum dalam pemrograman: server, browser, back-end developer, front-end developer, full stack developer, debug, bug syntax, method atau function, API atau application programming interface. Bagaimana proses sebuah program dibuat? Mendefinisikan masalah, menemukan solusi, memilih algoritma, dan menulis kode. Bagaimana caranya supaya jadi pemrogramer hebat? Tetapkan bahasa pemrograman yang ingin kamu pelajari, beli buku pemrograman baik bersifat fisik maupun elektronik, dan ikuti panduannya. Mulailah belajar dasar dari bahasa pemrograman, mulai membuat proyek sederhana untuk melatih kemampuan kamu dalam memecahkan masalah yang dihadapi. Manfaatkan mesin pencari untuk menemukan solusi dari masalah yang kamu hadapi selama belajar pemrograman. Bergabung di forum pemrograman sehingga kamu bisa bertanya, berkontribusi di dunia open source, atau mulai bekerja secara tim meskipun dalam ruang lingkup kecil. Ikuti informasi terbaru seputar pemrograman karena pemrograman adalah salah satu bagian teknologi yang berkembang sangat cepat. Bagaimana cara memulai belajar pemrograman? Belajar teknik bukan terus. Tanamkan dalam diri kamu untuk lebih banyak belajar. Berhentilah untuk menganggap diri paling benar. Program kamu bekerja, bukan berarti kamu harus berhenti. Akan tetapi disitulah kamu baru memulai. Baca kode Anda dan baca lebih banyak kode orang lain. Jadikan sebuah kesenangan dalam menulis kode program, bukan hanya sebagai sebuah kewajiban yang harus ditunaikan.